Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekjen Pasar Muji. Nih, berikan aplaus untuk Pasar Muji. Saya ajak teman-teman keliling Papua, para senior-senior semua yang saya hormati. Tadi Karti. Ini abang-abang saya semua ini dulu nih. Ini dulu kan saya tukang antar-antar surat di Golkar Provinsi. Irian Jaya dulu Pak Melki. Jadi yang tadi Bapak Moha sampaikan itu saya dulu jadi sopir. Sopir untuk ngantar-ngantar berkas Golkar. Dikejar kita pemilu tahun 99 dikejar oleh salah satu partai. Pikul-pikul berkas dari lantai 3 Golkar Jayapura itu sampai ke bawah. Jadi saya agak sedikit gugup karena pidato di Karti-Karti yang dulu tahu kelakuan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang ikut sama-sama saya. Musda, hampir semua musda di Papua itu saya sendiri turun. Saya sendiri datang karena kok rasa-rasanya musda di Papua ini kok PLT terus begitu. Kayak seolah-olah Papua ini pelengkap penderita begitu. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ke depan, masa depannya itu ada di Papua. Makanya saya nantar teman-teman saya, ada Pak Sarmuji tadi, kemudian Bendum Sari. Bendum berdiri supaya kau punya muka dikenal oleh anak Papua Barat. Ya karena betul dia yang paling cantik, karena antara ketua umum, sekjen dan bendahara umum cuma dia perempuan. Jadi memang ini sekaligus pimpinan Komisi 3. Kemudian ada Pak Melki Lakalena. Ini kakak Melki, ini sahabat saya. Beliau orang NTT, wakil ketua umum, mantan sekjen PMKRI, gubernur NTT. Jadi ini anak Cipayung aja nih. Dan tadi baru habis ketemu sama orang NTT. Kakak Melki, makasih kakak ya. Kakak ini kakak punya rumah juga. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Umum Pak Adis Kadir, sahabat saya, Wakil Ketua DPR RI. Ini Ketua Umum MKGR, beliau ketua MKGR, masih muda juga. Saya pikir Pak Sekda ini harus tahu tanda-tanda zaman. Mana pemimpin masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Dan partai juga dilihat dari situ. Partai yang survive adalah mampu melakukan transformasi, regenerasi dan kaderisasi. Dan saya pikir Golkar telah meletakkan itu. Saya lihat Pak Adis ini sebentar lagi kelihatannya ada amanah baru kelihatannya wajahnya. Saya hanya buka kode saja. Ada sahabat saya Pak Misbakun, ini ketua umum Soksi, ketua Komisi 11, ini masih muda juga dari Madura. Saya lihat wajahnya juga kelihatannya ada amanah baru kelihatannya ya. Tergantung zikir amal perbuatan. Ada Pak Wakil Ketua Komisi 2, Pak Zul, ini teman saya di PBHMI dulu, saya angkatan. Ini Pak Zul, Ketua Bidang. Ada Adinda Putri, nah ini Sekjen Soksi. Jadi anggota DPR di usia 26 tahun. Sekarang usia 32. 30 berapa? 32. Dia teman saya teman sama bapaknya. Bapaknya Pak Ade Komarudin, mantan Ketua DPR. Tahun 2015 saya ketua umum HIPMI, saya bawa materi di Australia, di Melbourne, moderatornya dia. Moderatornya dia, kita tidak pernah tahu hidup. Habis itu dia jadi anggota DPR dan ketemu sama saya lagi. Kemudian ada abang saya, Bang Alfons Manibui, anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat. Jadi ya Bang Alfons, sebentar lagi abang masuk pengurus DPP. Saya sudah kasih tahu sekjen tadi. Itu teman-teman dari DPP yang ikut sama saya dalam pesawat. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Barat dalam diwakili oleh Pak Sekda. Pak Sekda takut pidato karena takut masuk Golkar. Pak Sekda, semua pegawai negeri di Republik ini sebelum tahun 99 itu kader Golkar. Dan yang mendirikan Golkar itu salah satu di antara PNS.
Jadi kalau PNS kembali ke Beringin tidak salah, karena rumah mereka gitu kira-kira. Nah, ya ikut karakter des gimana nggak itu? Dulu Pak Sekda ini waktu saya masih OSIS, beliau kepala Kabak Umum Pemda Fakfak. Suka kasih kita uang pakai mobil terus kirakan OSIS untuk kampanye pemilih pemuda. Iya toh? Betul Pak. Bapaknya suruh-suruh kita dulu masuk Golkar. Sekarang kita jadi ketum Golkar, Bapak malah mau menghindar lagi. Apa ini? Tapi tidak apa-apa, Pak. Kamar Bapak di Golkar tetap terbuka. Yang saya hormati Forkopimda dari PK Jati, kepolisian, dari polisi. Ini yang mendirikan Golkar ini juga kan polisi sama TNI. Ya, yang mendirikan partai Golkar ini TNI dan polisi. Pegawai negeri. Yang saya hormati PLT Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat, ayah saya Bapak Muhammad Uswanas. Ini kalau Pak Moha ini tadi pidato Pak Sekjen bilang, Bapak kok kayak paham Golkar. Ini mantan sekretaris One Team. Dulu kan zaman Orde Baru itu ada One Team. One Team, ketua One Teamnya itu gubernur. Beliau dulu sekretaris. Jadi setiap kebijakan politik waktu itu pengurus Golkar belum dapat, saya sudah baca duluan, pura-pura baca-baca saja. Tapi waktu itu kan belum bisa kita olah kan gitu. Kalau andaikan surat-surat itu saya sudah bisa olah, cair banyak itu. Waktu itu saya masih mahasiswa soalnya. Jadi aku udah belajar olah Golkar ini sejak masih mahasiswa Pak. Belum karakter des, udah belajar olah. Kalau sekarang mau olah saya udah susah, terkecuali ilmu baru gitu kira. Yang saya hormati Bupati, Wali Kota yang sempat hadir, ketua-ketua Golkar Provinsi, pengurus Golkar Provinsi Papua Barat, dan seluruh ketua-ketua Golkar Kabupaten Kota yang sempat hadir dari 7 kabupaten. Yang saya hormati ketua-ketua partai politik Provinsi Papua Barat yang sempat hadir. Saya tadi lihat ada Demokrat, Nasdem, Gerindra. Saya mau sampaikan Ibu, khususnya untuk Nasdem, Gerindra, dan Demokrat. Terus ada Hanura. Saya mau sampaikan, kita ini satu rumah. Kita ini satu rumah beda kamar. Ini jebolan kampus Golkar semua. Nasdem itu mantan ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Bang Surya Paloh kan, jadi main dulu di Golkar barang ini. Gerindra, Pak Presiden Prabowo, Dewan Pembina, lama di Golkar. Pak Wiranto, itu pernah ikut konvensi menang di Golkar. Pak SBY dulu juga semua ini jebolan Golkar semua. Kita ini satu rumah beda kamar dengan doktrin karya kekaryaan. Yang membedakan kakak tertua tetap Golkar dan yang lain adik-adik, itu saja. Yang lain adik-adik. Ini bukan saya ngomong, ini sejarah ini. Golkar lahir tahun 64 gimana. Ketua DPR yang saya hormati, saya lihat ketua DPR sudah 2 periode ya. Sudah harus pakai burung Garuda, pikir-pikir kabupaten mana yang mau dipakai gitu. Pak Ketua, biasa saya punya mulut ini agak sedikit kurang bagus begitu Pak Ketua. Tapi saya lihat Ketua sudah menuju ke sana, saya lihat gitu. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sempat hadir dalam acara pembukaan Musda hari ini. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti Musda. Bapak Ibu semua, Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah. Dan Musda ini adalah bagian daripada konsolidasi. Ada 3 keputusan besar sesuai dengan Juklak, Juknis, dan PO. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap program kerja 5 tahun kemarin. Yang kedua adalah menyusun program dan rekomendasi. Dan yang ketiga adalah memilih ketua. Tapi karena ketuanya dari dulu nggak pernah, saya sejak jadi ketua umum DPP Partai Golkar,
salah satu Golkar yang tidak konsolidasi baik ini adalah Golkar Papua Barat ini. Ini saya jujur aja, saya boleh ngomong apa adanya karena saya merasa ini adalah bagian dari kebesaran saya dan kampung saya. Ini. Jadi ke depan siapapun yang terpilih aktif, konsolidasi habis. Konsolidasi itu ada dua, konsolidasi struktural, fungsional. Konsolidasi vertikal maupun horizontal. Habis ini musda-musda kabupaten kota harus segera dilakukan. Pengurus-pengurus kecamatan harus segera, jangan cuma papan nama saja. Udah kita ini jam baku tipu, kita baku tahu. Abu leke ini cukup kamu pakai untuk di sana, di pusat sana. Jangan untuk saya kasih tahu. Saya kasih tahu, ini kamu baru mau tulis, saya sudah baca. Saya kasih tahu memang. Jadi pengurus-pengurus kampung-kampung itu coba diperbaiki. Dan saya punya keyakinan, partai yang mampu melakukan konsolidasi secara total, secara baik, itu Golkar. Yang lain juga bagus, tapi saya pikir karena kita orang Golkar, kita bilang kita yang paling bagus. Masa kita mau bilang yang lain paling bagus? Dan memang betul, Golkar di Papua Barat, kita yang menjadi ketua DPR, artinya kita yang menjadi suara terbanyak di DPR provinsi gitu. Bapak Ibu semua, selain daripada itu tanggung jawab saya, moralitas saya sebagai ketua umum Partai Golkar di seluruh tanah Papua. Hari ini kita baru habis musda di Papua Selatan. Papua Selatan itu yang baru terpilih Pak Apollo, Gubernur Papua Selatan. Jadi dari 6 gubernur di Papua, ada 6 provinsi, kita sudah punya 3. Papua, Pak Fahiri adalah ketua Golkar Provinsi Papua. Papua Pegunungan adalah Kakak John Tabo, kader lama Partai Golkar. Kemudian di Papua Selatan. Tadi kemarin kita di Timika untuk Papua Tengah, Pak Sudeson, anggota DPR RI. Dan hari ini kita di Papua Barat. Tinggal 1 yang di Papua Barat Daya. Saya pingin ke depan, dan bukan hanya saya pingin, ini menyangkut marwah Partai Golkar dan juga marwah kita semua, termasuk khususnya saya sebagai ketua umum Partai Golkar yang berasal dari Papua. Saya pingin ke depan Papua harus menjadi lumbung suara Partai Golkar. Dan apapun saya lakukan, saya kasih tahu memang, apapun saya lakukan, barang apa jadi. Ya, kemarin saya sudah memulai dengan di Provinsi Papua. Kita pilkada, kita kalah. Di bulan November 2024. PSU diputuskan untuk pilkada ulang. Saya turun total, biar orang mau ancam saya, barang apa kamu baku-baku ancam apa? Macam satu dari tempat lain saja, kan kita tahu kelakuan. Saya turun 5 kali, orang mau fitnah ke apa, ke farrek setan ke situ. Saya pimpin tim sendiri, dan dari kalah menjadi menang. Itu di Provinsi Papua. Dan kalau pilkada di Papua ini kan menang menjadi kalah, kalah menjadi menang, itu kan ilmunya sama-sama kita baru tahu. Dan pernah kita melakukan semuanya itu. Dan saya punya sejarah dan punya pengalaman itu. Jadi untuk Papua Barat ke depan, saya berkomitmen untuk bersama seluruh kader Partai Golkar, kita harus mencari yang terbaik putra Papua Barat. Kan saya kemarin udah ngomong, Pak Alfons, saya sudah ngomong sama kakak gubernur. Pak Gubernur ini kan ketua Nasdem, tapi jebolan Golkar juga. Ketua Golkar Kabupaten Manokwari 2010 dari 2000 sampai 2010. Udah saatnya saya pikir Golkar harus kembali untuk mewujudkan doktrin karya-karyaannya dalam membangun negara. DPR RI kita dari total 6 kursi, DPR RI kita dapat 3. 3 itu semua dari wilayah Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya. Provinsi Papua, Papua Selatan,
pegunungan, kita tidak dapat kursi. Makanya kita taruh tiga-tiganya gubernur jadi ketua DPD Golkar. Sungguh mati kalau sudah 3 gubernur di sana, terus tambah di sini lagi, kira-kira ini Pele putus melintang patah. Saya kasih tahu, ini Pele putus melintang patah. Apalagi senior-senior sudah ada di sini kan. Dan ilmu main itu kan gurunya tetap ada di Golkar. Di pusat juga begitu kok. Sekalipun saya paling junior, ketua Golkar yang paling junior itu saya. Tapi saya sejak mahasiswa udah belajar para senior-senior. Ini abang-abang ini kan guru-guru saya semua ini. Dulu kalau di TPS kasih rusak suara bagaimana pakai paku pompa toh. Kasih yang lain rusak. Abang-abang ini ketawa lagi bagaimana ilmu ini. Tapi sekarang sudah berubah, mainnya di tikungan. KPPS bukan di suara. Bapak Ibu semua, ini saya bicara agak sedikit teknis sebenarnya. Nah terkait dengan itu, Golkar Papua Barat harus melakukan langkah-langkah komprehensif yang terukur. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Bila perlu yang tercecer diajak masuk. Tidak ada partai yang hebat itu dia menjadi survive hanya karena persoalan orang per orang. Gak ada. Sudah saatnya kita membangun konsolidasi yang kuat. Nah sudah barang tentu harus ada isu-isunya. Kita tidak bisa bicara hanya dukung Golkar, terus Golkar mau kerja apa? Nah sekarang saya bikin isunya. Bapak Ibu semua, Papua Barat ini terkenal dengan sumber daya alamnya itu di oil and gas. Dan sebagian tambang di tempatnya Pak Alfons. Nah ini secara kebetulan Golkar memperjuangkan nih. Kemarin dengan Pak Sekda, 20 mm itu berganti menteri, berganti gubernur, nggak pernah kita ambil toh. Dari 2014, 20 mm belum pernah pemerintah daerah ini dapatnya. Bupati Bentuni waktu itu masih Kakak Alfons, Bupati Fakfak masih Bapak Moha, gubernurnya waktu itu masih almarhum Pak Bram. Ini konsesi 20 mm jatah Pemda Papua. Kemarin saya dengan Pak Sekda dengan Pak Gubernur kita selesaikan. Dan saya sudah tanda tangan 20 mm. Pengapalan pertama tanggal 18. Itu terjadi karena Menteri SDM-nya Ketua Umum Golkar. Ya boleh begitu dong. Sudah bertentu atas persetujuan dan seizin Bapak Presiden. Bapak Presiden Ketum Gerindra tapi juga jebolan Golkar. Jadi ini semua ini ilmunya sama gitu. Yang berikut saya juga melaporkan kepada Bapak Ibu semua. Di Bentuni ada Drawa, ada blok baru Drawa dan Bentuni. Drawa itu masuk di Fakfak dan Sorong Selatan dan Bentuninya ada di Bentuni. Dan blok Gea. Gea 1, Gea 2. Itu di Fakfak dan Kaimana. Ada Kaimana di sini ada. Nanti izin sama Pak Gubernur, PI-nya 10%-nya kita akan bagi untuk Pemda Provinsi, Fakfak dan Kaimana. Termasuk yang untuk Drawa dan Bentuni. Jadi Provinsi Papua Barat, Bentuni dan Fakfak. Kita bagi barang ini. Dan kita harus selesai. Kalau tidak itu mau harap APBD aja, sampai ayam tumbuh gigi pun susah kita membangun. Karena anggaran kita terbatas. Nah Bapak Ibu semua, terkait dengan listrik. Kita punya rasio elektrifikasi belum sampai 90%. Ini saya janji di mimbar ini, insya Allah Tuhan sayang kasih kita umur panjang. Sebelum 2029, anggaran saya baru dapat tambahan kemarin dari Pak Presiden, untuk seluruh wilayah-wilayah 3T, termasuk di Papua, semua desa-desa harus listrik masuk. Kenapa ini kita lakukan?
Karena memang Golkar itu lahir sebagai instrumen politik negara. Golkar itu lahir untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan, pemerataan. Dan listrik menurut saya bagian terpenting. Bapak Ibu semua, kita ini semua anak-anak Papua ini kalau yang tinggal di kampung lahir tidak ada listrik. Sebagian besar. Kita sekolah juga kadang-kadang tidak ada listrik. Udah cukup itu masa kita. Saya tidak ingin apa yang kita rasakan di masa lampau terjadi lagi pada generasi yang ada sekarang ini. Kita sudah harus putus mata rantai ini. Kemarin saya resmikan Pak Sekda listrik di Pegunungan Arfak. Pakai PLTA. Sama dengan di kampungnya Pak Melki. Sekarang kita anggarkan lagi 500 kWh, tapi saya bikin aja 1 megawatt. Pakai anggaran dari Kementerian SDM, supaya di atas semua pakai PLTA. Jadi boleh Ketua Golkar ke depan sampaikan bahwa atas arahan Bapak Presiden, Golkar memperjuangkan untuk penambahan listrik di atas supaya bisa clear semuanya. Itu menyangkut dengan program. Yang berikut menyangkut pusat. Bapak Ibu semua, Golkar dalam berbagai kesempatan itu telah bersepakat dan memutuskan dalam hasil-hasil keputusan Munas bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah. Berkoalisi dengan pemerintah. Karena itu saya meminta agar kita mendukung penuh apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka. Khususnya terkait dengan program-program kerakyatan yang meliputi program makanan bergizi, kedaulatan energi, pangan, sekolah rakyat, koperasi. Ini kita dukung penuh. Kenapa ini kita dukung penuh? Karena ini bagian daripada program-program kerakyatan. Dan dalam interaksi dinamika politik, insya Allah Golkar akan selalu berada terus bersama-sama dengan pemerintah sekarang ini dalam menyukseskan program. Bapak Ibu semua, terkait dengan dinamika perpolitikan di Partai Golkar. Golkar ini sebenarnya dilahirkan itu atas dasar 2 hal. Yang pertama adalah menyikapi dinamika politik di zaman Orde Lama pasca pemilu tahun 55. Di mana stabilitas politik yang tidak terlalu baik, inflasi kita di atas 300%. Yang kedua, ada keinginan satu kelompok untuk merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kemudian lahirlah 97 organisasi. 97 organisasi ini yang melahirkan Sekber. Siapa mereka 97 organisasi itu? Ada buruh, BUMN, pegawai-pegawai BUMN, PNS, TNI Polri, SOKSI, MKGR, ada kelompok Kristen, intelijen Kristen, ada Muhammadiyah, ada HMI, ada ID, macam-macam. Ada wartawan, ada petani, nelayan. Jadi Bapak Ibu semua, Golkar ini tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu. Golkar ini bukan satu keluarga punya barang. Oh, Pak Gub sudah ada. Cepat sudah di sini. Ketua Golkar soalnya tuh. Barang apa jadi? Jadi Bapak Ibu semua, saya mau cerita tentang Golkar ini. Satu-satunya partai yang dilahirkan oleh pendiri bangsa, oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, oleh rakyat, ya Golkar ini. Dan Golkar ini bukan milik siapa-siapa. Golkar ini milik seluruh rakyat Indonesia. Golkar ini inklusif, dia tidak eksklusif. Kalau Golkar ini eksklusif, saya tidak mungkin jadi ketua umum partai Golkar. Saya anak kampung ini, anak kampung yang besar di terminal. Jadi kondektur dan sopir angkot. Sekolah pun kadang-kadang di kampus yang tidak jelas. Tapi karena memang Golkar dilahirkan dari anak rakyat, maka siapapun berhak untuk menjadi ketua umum partai Golkar. Jadi Bapak Ibu semua, saya pikir ini adalah sebuah momentum untuk kita mengembalikan kejayaan-kejayaan kita. Dan Golkar
dalam politiknya tidak pernah mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Bukan karena saya ketua umum terus mengedepankan kepentingan saya, nggak ada. Kita mengedepankan kepentingan negara, menjaga kedaulatan negara, mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dan hari ini kemarin saya di Merauke, ada Jamer, Jawa Merauke. Itu terjadi karena ada program transmigrasi. Saya bilang, dan itu dulu program-program Golkar yang dilakukan. Dan dalam perspektif itu, sudah barang tentu kita harus menghargai para jasa-jasa pendahulu kita. Hari ini kita mendorong, Golkar mendorong Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Kita mendorong. Ada orang mengatakan nggak boleh. Yang nggak boleh itu karena memang dulu mereka mau rubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pasti kalau yang komunis nggak suka sama Pak Harto. Dan Golkar dalam himnenya tadi mengabdi dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi apa yang harus kita persoalkan? Jadi Bapak Ibu semua, bagi Golkar, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan cita-cita para founding father adalah merupakan final and binding. Berbagai dinamika yang terjadi. Pak Gub, selamat datang. Pak Bupati Manokwari, selamat datang. Ini kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Pak Gubernur Bupati. Kakak Gub, saya izin ya. Ayo. Pak Bupati dulu di tengah-tengah itu aja, nggak apa-apa. Pak Bupati ini juga mantan ketua Kosgoro. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau jangan karena lihat dasinya merah, tidak. Bupati Cokop, dasi warna apa tadi? Oh, merah. Jangan dilihat warna dasinya, lihat hatinya. Tuh. Saya lanjut, Pak Gub, saya mohon maaf karena sudah memulai. Jadi Golkar ini harus betul-betul kembali kepada kita perjuangannya. Golkar tidak boleh kita mengkultus individualis orang. Kita berbeda dengan partai yang lain. Partai kita itu adalah bagaimana bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat dari Aceh sampai Papua dan menjaga kedaulatan bangsa kita. Nah, saya kembali kepada persoalan Pak Harto. Coba tunjukkan kepada saya presiden siapa di Republik Indonesia ini yang mampu menyelesaikan inflasi 650%. Transisi kepemimpinan dari Bung Karno ke Pak Harto, itu inflasi kita 650%. Pengangguran di mana-mana. Pak Harto jadi presiden, inflasi diturunkan dan terjaga di bawah 10%. Penciptaan lapangan pekerjaan. Pernah swasembada pangan, swasembada energi. Teknologi kita maju sebelum ada krisis ekonomi. Kita disegani oleh kawasan Asia dan sempat dijuluki sebagai macam Asia. Ini kan sebuah prestasi-prestasi yang harus kita juga tidak boleh tutup mata. 30 tahun lebih membawa kita dengan pembangunan dari repelita ke repelita. Bahwa ada kekurangannya, manusia yang tidak ada kekurangan itu namanya bukan manusia menurut saya. Karena kesempurnaan yang hakiki itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang menjadi melatar belakangi kenapa Golkar betul-betul memperjuangkan agar Pak Harto menjadi pahlawan nasional. Dan di zaman itulah ada zaman ABG itu. ABRI, birokrasi, Golkar. 99 ketika terjadi perubahan undang-undang politik, baru TNI keluar, kemudian ASN keluar. Tapi kalau yang sudah ASN udah selesai, balik lagi ke Golkar. Gitu loh. Tidak hanya itu, bagi yang di tempat lain sudah tidak nyaman,
Golkar selalu mengayomi karena beringin itu mengayomi kepada semuanya gitu. Apalagi yang kita itu tidak pernah kita lepas kader. Kita suruh untuk kader itu training. Nggak pernah kita lepas kader. Kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan untuk mengobarkan panji-panji kebesaran partai dengan doktrin karya kekaryaan. Jadi ke partai A, partai B, nggak ada masalah. Cuman kalau sudah capek di sana, mau kembali, monggo, tidak ada masalah. Jadi kita beringin itu kan mengayomi semuanya. Begitu. Pak Bupati Manokwari masih hafal Mars Golkar ya? Masih. Kosgoro. Bapak dulu kan ketua Kosgoro, betul ya? Sari, coba kau sebagai calon ketua umum Kosgoro harus segera. Saya kok keluar calon ketua umum di mimbar terhormat ini, bahaya sekali saya nih. Wah bahaya ini, gitu kan? Ini kader Kosgoro gitu. Yang waktu kemarin dia pergi itu ya BKO aja, BKO dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah gitu. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu semua. Pak Gub, saya ucapkan terima kasih. Pak Gub sebagai pembina politik, sekalipun saya sudah selesai pidato, tapi saya meminta Pak Gub untuk kasih arahan untuk kami sebagai adik-adik. Anggap saja hari ini saya boleh ketua umum, tapi Pak Gub ini senior. Jadi Pak Gub bikin siraman rohani kepada semua kader Golkar yang ada di sini. Jadi kalau Pak Gub yang bicara ini adat ini sudah gubernur, senior Golkar, ketua Nasdem, kepala suku besar lagi. Kira-kira kita menjadi apa? Coba kalau Bapak tidak ngomong, celaka kita. Dan tadi saya sudah lapor Bapak menyangkut dengan kita punya gas. Saya sudah sampaikan tanggal 18 sudah impor pengapalan pertama. Dan terakhir dari saya, Pak Gub, saya mau turunkan Satgas penataan tambang ilegal. Pak Jaksa, Pak Polisi, saya mohon maaf, tentara, saya mau sampaikan di mimbar yang terhormat ini. Di media itu seolah-olah bahwa saya terlibat dengan kasus urusan tambang ilegal di atas. Padahal tambangnya aja belum pernah saya lihat. Iya, karena kalian sudah mengatakan bahwa seolah-olah saya ikut, maka saya akan datang tertibkan sendiri. Tidak ada urusan saya mau sampaikan. Saya sudah lapor ke Bapak Presiden, saya sudah sampaikan kepada Pak Menhan, Satgas penataan lahan ilegal saya akan mainkan. Ini saya kasih tahu, kalau tidak segera sadar, saya sapu. Tidak ada cerita. Karena sudah terlanjur orang kalau keluar di media seolah-olah saya ikut. Sama dengan Raja Ampat. Raja Ampat juga kasus izin iup nikel, mereka juga bawa seolah-olah saya punya saham ada di sana. Padahal itu izin dikeluarkan oleh Bupati tahun 2004. 2004 itu saya masih sepatu miring. Saya belum punya duit. Ya ada tapi belum banyak lah. Kira-kira. Itu izin sudah keluar. GAK, PT GAK. Itu kontrak karya dari tahun 70-an. Belum saya lahir izinnya sudah ada. Masih mereka bawa nama-nama saya pula. Saya bingung. Ini gara-gara pilkada Provinsi Papua waktu itu. Ya saya bikin betul saja. Karena kamu sudah tarik saya jadi saya bikin betul. Dan saya cabut empat-empatnya. Di Raja Ampat dari 5 iup. Saya cabut 4. Tinggal 1. PT GAK. Itu pun masih dalam. Karena itu PT GAK itu punya Antam, punya negara, masih dijaga. Nah untuk ini Pak Gub, saya izin sama Pak Gub, saya akan turunkan tim dari Mabes, baik Mabes TNI maupun Mabes Polisi, akan kita selesaikan ini. Saya sendiri akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya jangan ketemu bicara katoran dan katoran. Ini fitnahnya minta ampun sekali, seolah-olah ini ada punya bahlil di sini, Masya Allah. Ini tempatnya aja saya nggak tahu, tiba-tiba kalian tarik-tarik. Ya sudahlah, karena kamu sudah bikin seolah-olah semua ada, ya saya bikin barang jadi aja. Jadi itu kira-kira Pak Gub. Dan saya yakin ke depan
Saya pingin di depan Pak Gubernur Papua Barat ini, kami pingin saja. Pingin itu kan belum tentu terjadi. Tapi dengan pingin itu bisa kita wujudkan. Kami pingin menjadikan Papua Barat sebagai lumbung Golkar di tanah Papua. Dan itu nggak salah. Waktu Pak Gubernur jadi ketua Golkar, waktu itu kan kita Golkar menang di sini tuh Pak, di Manokwari. Kita Golkar menang. Waktu itu masih satu, kata Bapak. Kita buat satu lagi kalau begitu. Kita buat satu lagi. Saya pikir itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Gub. Sekalipun saya sudah turun, Pak Gub datang mohon izin untuk kasih siraman rohani sedikit untuk kita. Kalau tidak afdol ini barang musda-musda ini. Ketua umum siapapun yang terpilih, saya mohon untuk rangkul teman-teman yang lain. Kita punya ada 3 kader Golkar, bupati, ada di Fakfak, Bentuni, sama apa tadi Bapak Muhammad? Teluk Wanama. Dari 7 kita punya 3. Kalau yang mau bergabung jangan tutup pintu, buka selebar-lebarnya. Bila perlu rayu mereka itu. Ya politik ini kan rayu. Bupati Manokwari kenapa ketawa agak keras gitu-gitu. Saya macam rasa-rasa begitu. Dari lubuk hati yang paling dalam atas nama Ketua Umum Partai Golkar dan keluarga besar Kementerian SDM mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Manokwari. Semoga di hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ini Manokwari semakin jaya. Dan dalam sejarah itu hari ini yang menjadi gubernur Provinsi Papua Barat adalah mantan bupati Kabupaten Manokwari. Ya kita tidak tahu sejarah itu akan terus atau berganti, kita tidak tahu. Tapi biasanya kalau senior sudah meletakkan sejarah, itu biasanya sejarah itu akan terus berjalan. Kira-kira begitu. Ya kita tidak tahu lah, kita semua rahasia Tuhan. Pak Bupati, nggak pernah orang tahu hidup ini. Saya juga nggak pernah tahu akan seperti ini. Semua itu rahasia Tuhan. Dan saya yakin wajah Bapak akan disertai dengan ajaran-ajaran baik dari senior dan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.